Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang gagasan pokok. Masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah intisari dari suatu paragraf. Di sini marilah kita baca bersama-sama tentang lompat batu di Nias. Lompat batu, khususnya di desa Bawe Mataluo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Di sini, gagasan pokoknya adalah tradisi loncat batu. Nah, yang paragraf selanjutnya, seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Coba, apa gagasan pokoknya? Iya, gagasan pokoknya adalah tradisi loncat batu berubah fungsi. Jadi, gagasan pokok pada paragraf pertama dan kedua terdapat di kalimat yang pertama. Selanjutnya, paragraf terakhir, di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Gagasan pokoknya adalah budaya Indonesia menjadi daya tarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Jadi, gagasan pokoknya terdapat di akhir kalimat dalam suatu paragraf, ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang bunyi. Masih ingat tentang bunyi? Ya. Selain dapat merambat, bunyi juga dapat memantul dan menyerap, ya. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti batu, kayu, kaca, besi, dinding, ataupun seng, ya. Pemantulan bunyi itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Contohnya, ketika misalkan kita berteriak di sekitar tebing pegunungan atau gua, lembah ataupun bukit, ya, maka akan terdengar gema. Yang kedua yaitu gaung dan kerdam. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tidak bersama bunyi asal. Nah, akibatnya bunyi asal itu terdengar tidak jelas. Contohnya seperti pada ruang kosong. Nah, pada ruang kosong itu dapat menimbulkan gaung atau kerdam, ya. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Nah, bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga seperti karpet, kain wol, karet, atau karung goni. Nah, benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Nah,
Benda-benda peredam bunyi itu biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman atau pada gedung bioskop ataupun pada gedung pertemuan. Nah, benda-benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan itu menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Nah, sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga ke luar ruangan. Indonesia sangat kaya akan budaya. Indonesia tidak hanya kaya akan rumah adat, pakaian, atau alat musik tradisional. Indonesia juga kaya akan makanan tradisional, contohnya bubur. Berbagai suku bangsa di Indonesia itu memiliki makanan khas berupa bubur. Meskipun namanya sama, tetapi berbeda rasa dan cara membuatnya. Berikut ini adalah beberapa contoh bubur khas dari beberapa daerah di Indonesia. Nih, yang pertama yaitu bubur tinutuan. Bubur tinutuan ini adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Pada bubur ini semua sayuran tercampur rata dengan buburnya. Yang kedua yaitu bubur papeda. Adalah bubur khas Papua ya. Bubur ini terbuat dari sagu, teksturnya lengket seperti lem. Nah, biasanya disantap atau dimakan dengan kuah kuning dan ikan tongkol. Contoh yang ketiga yaitu bubur dari Betawi atau bubur khas dari kota Jakarta. Nah, bubur ini dikenal dengan sebutan bubur ase atau asinan semur. Pada tradisi masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah, ketika merayakan hari lahir, dilakukan dengan memberi bubur merah dan bubur putih kepada tetangga sekitar. Apakah yang dimaksud dengan tradisi? Apa saja tradisi yang ada di Indonesia? Nah, tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tradisi atau kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Contohnya ya, yang pertama itu masyarakat Jawa. Di Jawa itu masih ada upacara ngeruat. Upacara ngeruat itu merupakan upacara yang bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Yang kedua yaitu upacara kenduri. Upacara kenduri itu untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, ke-365, dan ke-1000 harinya ya. Kemudian masyarakat Bali. Nah, contohnya itu upacara pemotongan gigi. Upacara pemotongan gigi ini bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Yang kedua yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben yaitu upacara pembakaran jenazah ya. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di Indonesia ya. Selain itu ya. Mungkin sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat difahami dan bukunya jangan lupa dibaca-baca lagi ya, supaya ilmunya makin bertambah. Selanjutnya ini ada tugas. Tugasnya dikerjakan di kertas selembar ya, dan nanti dikumpulkan ketika tatap muka. Tugas yang pertama yaitu menulis 5 contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
5 contoh ini dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Sikap persatuan dan kesatuannya. Kemudian diberikan juga contoh bukan sikap yang merupakan sikap persatuan dan kesatuan ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu tuliskan 3 macam makanan tradisional yang berbahan dasar nasi. Nah, buatlah dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, nama makanan tradisionalnya apa, asal daerahnya dari mana, dan bahannya apa ya. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa dikerjakan di kertas selembar atau 2 lembar ya. Kemudian nanti dikumpulkan ketika tatap muka. Sekian dari Bu Guru. Marilah kita bersama-sama membaca lafadz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat difahami dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.